Bapak, Ibu-ibu, ikhwah akhwat jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah, bersyukur kepadanya serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan nafas kehidupan, kesempatan untuk melewati hari-hari kita bersama dengan indahnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. Seperti biasanya sebelum kita masuk pada kegiatan inti kita yang melaksanakan sholat tarawih, kami termasuk yang mendapatkan amanah untuk menemani para jamaah sekalian pada malam 17 ini untuk melakukan kajian tadabbur Al-Quran dari surat Al-Ahzab. Tentu tema tadabbur adalah tema yang begitu besar, karena salah satu cara untuk mempertahankan hidayah dan menjemput hidayah adalah dengan melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Itulah kenapa sampai para salaf kita memberikan perhatian yang begitu besar dengan tadabbur Al-Quran sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata musuh kita syaitan sangat mengerti cara untuk mencegah seorang hamba mendapatkan hidayah, itu dengan membuat mereka tidak perhatian, tidak punya waktu yang cukup duduk untuk mentadaburi Al-Quran. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah dalam sebuah pernyataannya, inna min makaidi syaitan tanfiru ibadillahi min tadabburil Quran li'ilmihi annal huda waqi' inda tadabbur. Di antara propaganda jahat syaitan, makar syaitan adalah membuat orang lari jauh dari mentadaburi Al-Quran, karena syaitan tahu bahwa pintu hidayah itu akan terbuka lewat proses mentadaburi ayat Al-Quran Al-Karim. Maka ikhwah yang kini hijrah tersentuh hidayah itu kebanyakan karena mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian meresapkannya pada diri dan jiwanya, sehingga dari situlah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pancaran cahaya. Dan tentu begitu banyak mutiara pelajaran hikmah yang bisa kita petik dari proses tadabbur tersebut, termasuk dalam tadabbur suratul Ahzab. Dan kami pada kesempatan kali ini akan mengangkat secara ringkas membacakan apa yang termaktub dalam kitab ini, tadabbur surat Al-Ahzab pada ayat ke-36 dan ayat ke-37, yang kalau flyernya itu kira-kira membahas tentang ketaatan mutlak dan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsyin radhiyallahu taala anha. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disclaimer sebelumnya, saya sebenarnya bukan berada pada level suhu untuk pembahasan tadabbur, tapi standarnya harus kita semua mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan tidak perlu memberikan ekspektasi yang berlebihan, menaruh harapan yang tinggi agar tak berujung kecewa. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari manakah datangnya kecewa? Dari ustaz yang selama ini kami anggap istimewa. Apalagi bahasanya pembahasan tentang tadabbur, apalagi di masjid yang sangat bersejarah, Masjid Wihidatul Ummah, yang menyimpan sejuta kenangan dan 1001 cerita. Banyak hal-hal yang terjadi yang indah-indah yang bermula dari Masjid Wihidatul Ummah. Semoga kita bisa melakukan proyek besar, mega proyek untuk bagaimana menghidupkan meramaikan masjid ini dan aktivitas ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga untuk pertama kali saya perhatikan, apalagi sudah pakai kacamata, jelas sekali. Batas waktunya, ini sebagai bagian dari tanzim dan keteraturan tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, sebuah ayat yang begitu masyhur terutama kita sebagai al-murabbun dan aklis dakwah. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi orang yang beriman
baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah keputusan hukum, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum, telah menetapkan ini halal dan lain sebagainya, maka sebagai seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan, dia tidak diberikan keleluasaan untuk memiliki alternatif pilihan yang lain. Jika jelas haram, maka dia tidak punya pilihan yang lain daripada apa yang telah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan ancaman, dan barang siapa yang membangkang, yang bermaksiat, melanggar kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah berada pada kesesatan yang nyata. Jadi bentuk penyimpangan, bentuk kesesatan ketika ada keterangan yang jelas di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu ditunjukkan oleh para ulama. Jadi para ulama itu ya mereka memang yang menyampaikan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran ini ia menyatakan ya tentang sikap orang yang beriman, maka dia tunduk dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam kitab ini disebutkan, hurriyatuk tamlikuha fi kullil umuri illa huna yajibu an takuna 'abdan. Saya perhatikan kitab ini, tadi saya buka sedikit. Ini semacam kompilasi daripada quotes-quotes atau pernyataan-pernyataan para ulama yang menulis makalah dan tulisan tentang tadabbur Al-Quran. Jadi beliau dalam buku ini setiap ketika menyampaikan poin, maka kemudian beliau nukilkan ini disampaikan oleh ulama ini dan ulama yang lainnya. Jadi hasil daripada apa yang bacaan ya kajian dari berbagai literatur yang dituliskan oleh para ulama dan pernyataan-pernyataan mereka, kemudian beliau setiap menyebutkan poin dan menyampaikan dari mana pernyataan ia tersebut. Ini beliau sebutkan dari seorang ulama bernama Aid al-Muqtiri hafizahullah taala, yang dimana beliau mengatakan bahwa kamu memiliki kebebasan dalam berbagai urusan. Asalnya seorang muslim dia diberikan kebebasan dalam berbagai urusan kecuali dalam perkara ini. Maksudnya kecuali kalau dalam sebuah masalah maka ada ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka di sini kata beliau, engkau harus bersikap sebagai hamba yang tunduk. Jadi asalnya kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak hal. Kita diberikan melakukan improvisasi, yang melakukan hal-hal yang kita sukai dan kita inginkan. Yang penting dalam masalah tersebut tidak ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dan kita harus bersifat sami'na wa ata'na dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa bebas? Bebas contohnya ya, kita bebas ya untuk rumah tak modelnya seperti apa, bebas ya. Kita bebas tidak mengenakan pakaian, asalnya bebas tidak mengenakan pakaian apa yang kita inginkan, bebas. Kita mau pilih warnanya seperti apa ya, termasuk warna yang kayak begini ya. Masih banyak wanita tidak suka suaminya berjubah merah, tapi tak pernah menolak ketika dibawakan uang merah. Nyata, ini lain ceritanya. Tapi asalnya kita tidak boleh melanggar hal tersebut. Tidak boleh melanggar. Tidak boleh mengatakan kenapa begini, saya juga bisa, saya bisa kok sejahterakan. Apalagi saya ini sebenarnya lelaki goa. Tahu goa? Ganteng orangnya, wanita antri. Ya, dan sebagainya. Jadi dia masih punya kelebihan-kelebihan, good looking, good rekening, good attitude ya. Apalagi attitude bagus karena sudah mentazkiyah dirinya. Artinya bebas saja dalam berbagai hal, maka kita bebas. Kecuali ibadah kan asalnya diharamkan ya. Al-aslu fil ibadah al-mana, al-hadar. Tapi urusan-urusan dunia lainnya asalnya kita bebas melakukan apa saja yang sesuai dengan selera dan keinginan kita. Hobi apa saja boleh selama tidak terlarang. Maka beliau mengatakan seperti itu. Berikutnya beliau mengatakan, man qaddama atifatahu ala aqli khasir wa man qaddama aqlahu ala dini khasir. Siapa yang mendahulukan perasaannya daripada akalnya, maka dia akan rugi. Dan barang siapa yang mendahulukan akalnya daripada agamanya, dia juga akan merugi.
Maka dalam hidup ini tidak selamanya diputuskan dengan perasaan. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya, beliau mengatakan la takhudkal atifah fal atifatu idza lam takun mabniyatan ala aql wa syara' sarat asifa ila akhirih. Janganlah sampai dirimu dikendalikan dengan perasaan semata. Karena sekedar perasaan jika tidak dikendalikan, diatur dengan akal sehat dan syariat, maka dia akan menjadi bumerang, akan menjadi badai besar, ya, istilahnya badai besar yang akan meluluh lantakkanmu, dan tambahan perkataan beliau, dan akan membenamkanmu ke dalam jurang api neraka, membuatmu terjatuh pada api neraka. Jadi dalam agama tidak semua tentang perasaan. Kenapa kodong ketika dia mencuri dipotong tangannya? Aturannya sudah jelas, dia sudah kena ini sampai dengan batasannya, ya, dilakukan secara sengaja, pokoknya terpenuhi syaratnya untuk ditegakkan padanya had. Kau mengatakan, kodong bagaimana itu anaknya, nanti kodong kalau jalan bagaimana dia dibully sama teman-temannya karena enggak ada tangannya, ya kan? Ini kan mungkin dengan perasaan-perasaan yang dibangun dengan rahmah. Maka disebutkan ketika ada orang juga melakukan pelanggaran kemudian ditetapkan hukum padanya, maka disuruh untuk tidak menggunakan ra'fa itu, ya, atas nama belas kasih, karena dia tunduk dengan akal sehat dan juga dengan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak hal. Contohnya perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya, apa ketetapan Allah yang disepakati oleh para ulama kita? Kalau ada istri ditinggal mati oleh suaminya, jadi apa itu? Ya, jadi apa? Ya itu pokoknya, ya, janda mati. Apa yang disyariatkan bagi wanita ditinggal mati oleh suaminya? Melakukan apa? Ihdad. Dia berkabung dengan tidak boleh meninggalkan dari rumah suaminya, tidak boleh dia memoles dirinya, tidak boleh dia tampil tepos, tebar pesona, ya, tidak boleh dia berhias. Dia boleh keluar untuk memenuhi hajatnya, bahkan kadang kerja boleh, kalau tidak ada yang mengcover dia bisa melakukannya. Tidak boleh dia melakukan safar. Contohnya sekarang banyak kan owner-owner itu, mohon maaf, ada yang meninggal suaminya tapi tetap pergi ke Mekah, alasan saya mau pergi umroh. Betul kan? Pergi umroh. Bagaimana saya punya jamaah? Bagaimana ini juga apa? Ini kan kita sudah akad, ya, kalau saya tidak pergi bagaimana kondisi? Contohnya, tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya untuk melakukan ihdad dalam perkara yang disepakati oleh para ulama kita. Ya, kecuali kalau saya kan ada merah begini disepakati boleh. Kalau merah polos kadang aku pakai itu dikhilafkan. Itu masuk dalam wilayah fikih kan gitu. Tapi yang sudah jelas keputusannya dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh lagi pakai perasaannya, tidak boleh pakai logikanya dengan alasan-alasan lainnya. Dia harus mengatakan saya mendengar dan saya taat. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa saja yang ada ketetapan Allah, ini perintah Allah, ya, ini larangan Allah, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang mukmin yang beriman, maka dia tunduk dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang disebutkan di sini, ja'ala ma amara bihi kal hijabi halan litaswid, ditabbaq a'dham min ta'tili amri wa makan lil mu'min wal mu'minatin. Beliau mengutip perkataan dari Syekh Abdul Aziz, ya, seorang ahli hadis, ya, Turaifi, menjadikan perkara yang diperintahkan Allah seperti hijab sebagai sesuatu yang diputuskan melalui voting adalah bentuk penyimpangan yang besar dari ketaatan terhadap perintahnya. Belum bilang, ya. Ya, contohnya apa? Di sekolah bagaimana guru-guru pakai jilbab tidak pakai jilbab? Voting tidak pakai jilbab, maka tidak boleh di voting. Jadi kalau dia menggunakan voting dalam hukum Allah jelas, ya, wajib bagi perempuan menutup auratnya, ya. Kemudian dia ingin tetapkan, oke, saya mau izinkan kita nak pakai jilbab, tapi kita voting dulu di rumah, ya, siapa yang setuju? Kalau yang banyak suaranya mendukung, maka silakan kita ke sekolah pakai hijab. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ketika musyawarah dilakukan dan memutuskan, jami kekona pakai jilbab, jami dulu. Tapi sudah balik, Mak, jami dulu sekarang.
ya nanti begini nanti begitu, dengan berbagai macam logika-logika yang dikemukakan, maka ini berarti melanggar daripada ya ketetapan Allah ya Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan limadza tahkimu syariah lianna qada Allah wa rasuluhu wa makana mu'minin wal mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Maka mengapa syariat harus dijadikan sebagai hukum, dijadikan sebagai panglima? Karena ia adalah keputusan yang langsung dari Allah dan Rasulnya. Allah yang mengetahui segala sesuatu. Karena hidup ikhwan tak selamanya tentang apa yang kita mau, tapi apa yang Allah tahu. Karena Allah Maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Maka di sini dikatakan kenapa kita harus menegakkan ya syariat, mendahulukan syariat ya dibandingkan dengan yang lainnya, karena itu keputusan ditetapkan oleh yang paling mengetahui segala sesuatu, yaitu Allah ya Subhanahu wa taala, dan utusan Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, maka berdasarkan ayat, maka tidak boleh seorang mukmin memiliki alternatif atau pilihan yang lain dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini ya secara umum beliau tidak panjang membahas ini. Jadi intinya di sini tentang ayat ini bahwa seorang muslim itu harus tunduk kepada syariat, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mendahulukan logikanya, mendahulukan pikirannya, mendahulukan perasaannya, dan tidak boleh menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala diuji dengan sistem-sistem yang lainnya. Ya, diterima entah dengan voting, ya dijalankan tidaknya tergantung musyawarah. Ya, di sini musyawarah setuju atau tidak setuju, maka sikap persetujuan atau tidak dijadikan sebagai landasan ketika berhadapan dengan perintah ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat sangat tegas yang menyampaikan tidak sepantasnya, tidak sepatutnya ya ketika sudah ada keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kita mencari jalan-jalan yang lain untuk menolak daripada syariat yang datang dari Allah dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya pada ayat ke-37 membahas tentang kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Zainab ya, Zainab binti Jahsin ya, yang belum menyebutkan beberapa ya poin ya, tapi sebelum kita sampaikan mungkin yang belum pernah yang mendengarkan tentang kisah ini. Jadi dulu ketika awal Islam ada seorang sahabat mulia yang awalnya seorang budak, kemudian dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama asli Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Yang beliau ini memiliki keistimewaan dan kedudukan yang cukup tinggi dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sering bersama dengan Nabi SAW dan diberikan tempat yang khusus oleh Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum turunnya aturan tentang penegasan nasab dan membatalkan daripada tabani ya, melekatkan nasab anak angkat ya kepada orang yang mengangkatnya, maka saat itu beliau masih dipanggil oleh orang jahiliyah atau bahkan sama kaum muslimin memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Dipanggil dengan Zaid bin Muhammad karena dia adalah anak angkatnya ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menikahkan Zaid karena dia cinta dengan Zaid, maka ia nikahkan Zaid dengan sepupunya sendiri, seorang wanita yang dikenal baik ya, track recordnya bagus ya, wanita soleh yang bernama Zainab binti Jahsh ya radhiyallahu anha. Siapa yang nikahkan? Nabi yang menikahkan antara orang dekatnya, orang kesayangannya, yaitu Zaid tersebut, Zaid bin Harithah, dengan keluarganya, sepupunya, yaitu Zainab binti Harithah. Tapi ternyata rumah tangga mereka tidak harmonis, ada persoalan. Maka saya bilang tadi sama Ustaz tadi, ada di samping kayaknya ya, yang suka ngurus-ngurus orang kawin ya. Jadi antum kalau diurus kawin jangan kemudian kecewa
Jangan kita marah-marah. Ini gara-gara murabiku, kenapa kenapa saya sama kita ini? Ya, kecil Ustaz itu istri saya. Kenapa di? Pertama kali nazar, kita nazarkan kak dulu dia seperti batu mutiara, sekarang seperti batu karang. Itu bukan urusan. Yang penting asalnya pilihkan orang dianggap baik. Ya, selanjutnya urusan tak sebagai seorang pemimpin mendidik yang mengajarkannya. Itu pun juga tidak semua menjamin orang baik sama orang baik, tidak menjamin adanya keharmonisan dan kecocokan. Banyak faktor ya. Makanya kita Pak ketika milih kan tidak semua kita pilih wanita soleh kan. Apakah langsung yang penting soleha? Enggak kan? Banyak macam-macamnya ya, banyak macam-macam yang kita inginkan. Itu juga terkadang sudah paling kita dambakan, ternyata juga gagal kan. Kan konsepnya begini, tidak semua orang beruntung bisa menikah dengan sosok pujaannya atau karakter dambaannya, tapi setiap orang akan beruntung ketika menjadikan orang yang menikah dengannya sebagai cinta sejatinya. Kan asalnya begitu ya, asalnya begitu. Tapi ketika kadang didapatkan ada ikhwah, ada akhwat, kayaknya bagus ini ikhwahnya, bagus akhwatnya, track recordnya bagus semua, tapi ketika mereka dipertemukan yang terjadi serumah tapi tak sejiwa. Kan ada kan? Ada memang, tapi yang paling penting itu kan ada orang bisa berjalan ya, ada orang meskipun dia tidak cinta tapi dia bisa menjalankan hak dan tugasnya, tapi ada yang tidak bisa seperti itu, maka dia dinikahkan, Nabi yang menikahkan. Jadi bukan ini ada sampai gitu ketua LPDO KS DPW ya, mungkin sudah banyak dikasih laptop ini karena banyak masuk cerita ya, dia jengkel sama yang kasih kawin ya, gara-gara kita hidupku merana ya, gara-gara ustadku ini bahkan ada yang diblokir ya, diblokir. Pokoknya dia yang ngalah sama aturan selama ketentuannya jelas ya, kecuali kalau dia larang kinazar, pokoknya terima saja ya, insyaallah kita akan terima itu ya, tidak perlu pertanyakan masa kita tidak siko sama saya ya, itu berarti ada yang dilanggar contohnya, atau ada pemaksaan. Jadi nggak mesti ada kasus kan, ada di menangani kasus seperti itu, ada laki-lakinya baik, perempuannya baik, tapi setelah menikah perempuan tidak mendapatkan kecenderungan kepada suaminya. Tidak ada beginian, tidak ada. Dan ada perempuan itu tidak ada masalah ya, meskipun dia tidak dicintai, yang penting suaminya berikan haknya aman. Ada gitu kan? Tapi ada perempuan tidak bisa. Makanya dalam kasus ada perempuan minta khuluk kepada suaminya. Dia mengatakan saya tidak mencela akhlaknya, orangnya bagus, tapi dia khawatir karena tidak punya perasaan ya, tidak punya lope-lope ya, dia khawatirkan tidak bisa menjalankan tugasnya. Bahkan perempuan tersiksa ya, ketika dia umpamanya berhubungan dengan suaminya, setiap berhubungan dia menangis, dan memang ada tipe-tipe kayak begitu. Maka terkadang ada halat tidak terjadi sebagaimana diinginkan. Nah, termasuk yang terjadi di sini ya, ada ketidakharmonisan terjadi sehingga digambarkan Zaid ini kemudian datang mengadu berkali-kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istrinya. Nah, tidak ada kecocokan dengan istrinya, maka Nabi menasihati dan kemudian mengajaknya untuk tetap bersabar ya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sangat ingin rumah tangga ini terjaga. Padahal Zaid sudah berbicara, saya begini, saya begitu, istriku begini dan istriku begitu. Tapi Nabi berusaha untuk membuatnya sabar dan mempertahankan rumah tangganya. Namun pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah ketentuan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Akan terjadi nanti bahwa Zaid itu akan menceraikan istrinya Zainab, dan setelah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi suaminya. Zainab akan menjadi istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatnya sudah turun menginformasikan sebelum terjadi pernikahan dengan ayat yang berikutnya ya, dengan keterangan berikutnya. Jadi Nabi ini bukan modus, memang profesional. Dia nikahkan karena ingin anak angkatnya mendapatkan kebahagiaan, dipilihkan orang yang baik, yaitu sepupunya, tetapi ternyata mereka kurang connect ya, kurang connect. Makanya sampai ikhwah, jadi itu beda ya, rumah tangga itu beda ya. Makanya ada ulama, tapi dia bukan ya, ada ulama dia ceraikan istrinya biasa aja, biasa
Itu terjadi. Yang penting tidak boleh kalau dia kasar, dia KDRT. Ya, Syekh bin Baz istri menikah 4 kali, belum menceraikan istri 2 kali. Ya, kalau zaman sekarang sudah berita besar itu kan. Ya, sudah berita besar ya. Syekh Albani juga 4 kali berkali dia juga menceraikan 1-2 kali, belum menceraikan. Tetapi dia pertahankan dengan cara yang baik, lepaskan dengan cara yang baik. Maka kalau urusan rumah tangga sebenarnya dia privat. Ya, dia privat, ada mediasi, kemudian setelah itu melibatkan pihak ketiga bahkan ke pengadilan. Dan orang luar, netizen dan netizen tidak perlu kepo dengan hal-hal yang seperti ini, karena dia ada hal-hal yang berbeda di dalam kehidupan rumah tangga. Maka ada aturan-aturan ketentuan yang ada termasuk di sini. Maka tapi Nabi sudah tahu ada ayat turun, maka belum menyampaikan ayat tersebut. Kata Anas bin Malik, sampainya Nabi tidak menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sikap Nabi meskipun turun ayat tersebut, dia masih terus meminta kepada Zaid ya untuk bagaimana mempertahankan rumah tangganya. Dan akhirnya terjadilah takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an. Maka akhirnya Zaid menceritakan Zainab yang setelah masa iddahnya selesai, maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab. Siapa nikahkan? Allah sendiri yang menikahkan. Maka Zainab sering berbangga, kan masing-masing istri Nabi kadang-kadang membanggakan dirinya. Dan itu tidak ada masalah bagi Nabi. Ya, yang penting tidak mencelah. Ya, jadi keluarga tak 2, 3, masing-masing mengangkat diri, nggak ada masalah. Aisyah bikin ilustrasi yang menggambarkan dia lebih punya keistimewaan. Kemudian juga ketika Nabi menghibur dari Sofiyah juga. Karena apa? Karena dia suaminya Nabi, dia keturunan 2 Nabi, omnya Nabi, kemudian bapak buyutnya juga Nabi. Hebat 3. Adapun istri lain ya cuma suaminya, bukan Zuma ya, suaminya Nabi. Kalau dia suaminya Nabi dan juga kakek dan omnya itu juga dari kalangan Nabi, keturunan Musa dan Harun. Itu tidak masalah ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu ada peristiwa yang tersimpan dalam hikmah terbesar. Maksudnya pada masa jahiliyah dulu orang-orang menjadikan anak angkat itu seperti anak kandung. Jadi ketika nanti cerai, maka istri anak angkat dianggap haram dinikahi oleh orang yang mengangkatnya, sebagaimana haramnya istri anak kandung. Kemudian datanglah Islam dan meluruskan anggapan ini. Maka dalam Islam datang untuk membatalkan tradisi tersebut dengan ayat, tetapi juga dengan peristiwa yang nyata melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat ini benar-benar memahami bahwa anak angkat tidak memiliki hukum seperti anak kandung. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Jadi anak kandung boleh, tetapi tidak boleh nasab. Maka tidak ada ayat yang berbicara tentang ud'uhum li abaihim, tentang wajibnya untuk memanggil fulan meskipun anak angkat, maka panggillah nasab mereka dengan nama bapak mereka. Maka banyak kekeliruan terjadi pada hari ini ya. Dia adopsi anak, ya dia ambil anak, dia tahu siapa bapaknya, dia tahu bapaknya, tapi kemudian dia memalsukan nasab ya, karena bilang kita ya ada nih anak ya sudah diserahkan sama saya. Oke, diserahkan untuk dirawat boleh, tetapi tidak boleh memalsukan nasab, dan dia termasuk bagian dari tradisi jahiliyah yang diharamkan oleh ya Allah ya Subhanahu wa taala. Jadi secara umum masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini dikatakan, dalam ayat yang disebutkan ya, wa itaqulu lilladzi an'ama Allah alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjak wattaqillah wa tuqi fi nafsik ma Allahu mubdih wa takhshan nas wallahu haqqu an takhsha falamma qada zaidu minha watara zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Jadi dalam ayat ini ya, ketika Zaid telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, artinya sudah menceraikan istrinya, maka turun ayat Al-Qur'anul Karim yang kemudian menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menikahkan Nabi dengan Zainab. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau Muhammad menyembunyikan perasaanmu yang ada dalam hatimu, apa yang Allah
tampakkan dan engkau takut akan ucapan manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah menyelesaikan keperluannya, maksudnya menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan Zainab agar tidak ada perasaan berat, haraj bagi orang-orang beriman untuk menikahi istri-istri dari anak angkat mereka apabila mereka telah menceraikannya, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti ia terjadi. Ya, di sini Syekh boleh mengutipkan perkataan dari sejumlah ulama, Muhammad Rabi' dan selainnya. Jadi engkau Muhammad menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah tampakkan. Maksudnya munculnya keinginan dalam diri untuk menikah dan membicarakannya tidaklah mengapa selama berada dalam batas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya ada perempuan ditinggal mati oleh suaminya, kemudian terbersit dalam hati, saya ingin menjadikan dia sebagai masa depanku. Boleh? Boleh. Tapi ketika dia masa iddah, maka tidak boleh. Tidak boleh melamarnya, tidak boleh buat kesepakatan, ya tolong saya sudah pasang jejak kaki. Tidak boleh. Tidak boleh dia atau buat pernikahan, tidak boleh. Jadi, tapi kalau perasaan bisa enggak dicegah? Tidak bisa. Perasaan itu tidak bisa, sangat susah untuk mencegah lintasan-lintasan pikiran. Bahkan kepada Nabi SAW, bahkan dikatakan engkau takut kepada hujatan manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ini teguran diberikan kepada Nabi SAW dalam peristiwa tersebut. Maka bagaimana dengan orang yang menjadikan pendapat manusia atau mayoritas sebagai ukuran ridho dan marahnya? Ya, jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah ya Subhanahu wa taala, hukum itu hanya milik Allah dan ketetapan Allah pasti terlaksana. Maka ayat ini dengan penuh hikmahnya, kata penulis, memutus rasa cemas dan ketakutan yang sering muncul di dunia. Maksud daripada ayat ini, ketika kita tahu itu ketetapan Allah, maka tidak perlu kita malu. Tidak perlu kita karena ketetapan Allah maka kita takut dari hujatan manusia. Allah tetapkan mengenakan hijab, maka kita pakai hijab. Ya, Allah tetapkan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, perintah, kita jalankan saja, dan tidak perlu untuk kita mendengarkan daripada ungkapan-ungkapan orang. Ya, ada di sana netizen, tentu banyak ucapan-ucapan mereka. Di sana ada orang-orang PNS, Pak Calon nomor 1, ya, Pak Gosip nomor 1. Ya, selama kita menjalankan yang baik, silakan. Ya, ada umpamanya dipanjangkan jenggotnya. Ya, kita akan mendengarkan hal yang tidak, bagi sebagian mungkin tidak ngerti, tidak nyaman kita dengarkan. Tapi bagi seorang muslim, maka dia tetap istiqomah di jalan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dua ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai keputusannya sebagai hukum dan berhukum dengannya, dan tidak boleh menyalahinya dengan alasan apapun. Yang kedua tentang larangan tentang pembatalan menasabkan nama kepada anak angkatnya sebagaimana kebiasaan jahiliyah, dan anak kandung dengan anak angkat kedudukannya tidak sama dan tidak boleh disamakan, sehingga bukan nikahi, sehingga tidak menjadi orang yang haram dinikahi. Kalau anak sendiri punya menikahi wanita, boleh nggak dinikahi istri anak? Tidak boleh. Dalam Al-Quran kan jelas, Al-Nisa 23, di antaranya adalah menantu, min aslabikum, dari anak keturunanmu, min aslabikum, dari anak keturunanmu. Akan tapi kalau anak angkat, Anda punya anak angkat, kemudian dia ceraikan istrinya, maka tidak mengapa ketika dia menikahi daripada anak angkat, karena tidak memiliki status sebagai mahram. Meskipun ketika melakukannya akan mendengar hal-hal yang mungkin tidak dan ternyata itu dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW ketika menikahi mantan daripada anak angkatnya yang sekaligus sepupu Nabi SAW. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, kita terbatas waktu dan kita ingin segera masuk pada hal yang paling kita inginkan, yaitu melaksanakan salat terakhir. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.